Kapoktan. Apa itu Kapoktan? Kapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan, sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. Dasar terbentuknya Kapoktan. Kapoktan terbentuk atas dasar kepentingan bersama antar anggota, berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota, mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, kemudian memiliki kader atau pemimpin yang diterima oleh petani lainnya, kemudian mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan yang terakhir, adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. Dasar hukum Kapoktan. Kapoktan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Permentan OT 1408/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Permentan OT 140/2013 tentang pedoman sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Ya, di sini ada beberapa Kapoktan, yaitu Kapoktan pemula, kemudian Kapoktan madya. Kapoktan madya adalah Kapoktan pemula yang dibina dan didampingi secara baik sehingga dapat meningkatkan tingkat keswadayaan, kepengurusan dan organisasi serta dana. Kemudian Kapoktan utama. Kapoktan utama adalah Kapoktan yang sudah mengelola dan menjaga pengaliran dana serta dana keswadayaan dengan format usaha simpan pinjam. Dasar penumbuhan Kapoktan. Kapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Kapoktan. Kemudian diarahkan dengan menumbuhkan Kapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha tani yang menguntungkan dan efisien. Kemudian penggabungan poktan dalam Kapoktan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Kemudian adalah pelaksanaan penumbuhan Kapoktan. Yang dilakukan pertama kali adalah persiapan. Dalam tahapan persiapan ini yang dilakukan adalah penyuluhan pertanian, melakukan identifikasi terhadap potensi poktan melalui pengumpulan data dan informasi pengembangan poktan. Kemudian penyuluhan pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan. Kemudian proses penumbuhan Kapoktan adalah penyuluhan pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan anggota dan pertemuan RW atau dusun dalam satu desa atau kelurahan. Membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh poktan tentang penumbuhan Kapoktan. Kemudian Kapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan dan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Poktan. Membahas mengenai Kapoktan. Pada Kapoktan ada beberapa poin yang harus diperhatikan agar dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai. Yang pertama adalah kesukarelaan dan kemudian keswakarsaan, keterpaduan, kemitraan, kesepahaman, kebebasan, dan partisipatif. Jadi semua aspek ini harus digabung agar dapat melakukan kinerja dengan baik. Selanjutnya adalah skema pembentukan Kapoktan. Jadinya untuk skema pembentukan Kapoktan adalah para petani atau petani yang ada di daerah membuat kelompok-kelompok tani yang beranggota di antara 20 sampai 30 orang yang bisa memiliki lahan lebih kecil daripada 50 hektar. Kemudian dari kelompok tani tersebut bergabung menjadi satu yang disebut dengan Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang minimal memiliki anggota 5 atau lebih kelompok tani di dalamnya. Mekanisme dan pembentukan Kapoktan. Yang pertama adalah tahap identifikasi, yaitu analisis CP dan CL serta FGD dan finansial CP dan atau CL. Yang kemudian adalah tahap inisiasi atau tahap yang memulainya. Yang pertama adalah sosialisasi stakeholder, kemudian identifikasi dan penjaringan aspirasi petani, dan yang kemudian adalah sosialisasi petani dan kelompok tani. Yang kemudian adalah tahap pendirian atau pembentukan yang dimulai oleh
penyamaan visi dan misi, kemudian penyusunan akta deklarasi, kemudian deklarasi pendirian Gapoktan, kemudian penyusunan dan penetapan ADART, kemudian penataan struktur dan personalia organisasi, dan penyusunan program. Selanjutnya peningkatan legalitas Gapoktan, kemudian penetapan kelengkapan sarana dan prasarana, dan terakhir adalah pengembangan usaha Gapoktan. Lanjutannya dari mekanisme pembentukan Gapoktan adalah tahapan penumbuhan atau pengembangan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan pemodalan, pengembangan usaha Gapoktan, peningkatan sarana produksi dan pasca panen, serta pengembangan jaringan. Yang kemudian adalah tahap pemandirian, pembangunan unit agroindustri Gapoktan, pengembangan unit pemodalan, pengembangan unit usaha pemasaran, dan pembentukan asosiasi Gapoktan. Selanjutnya adalah strategi pemberdayaan Gapoktan. Diawali oleh pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh. Pertama adalah penataan kelembagaan petani, kedua organisasi dan manajemen usaha, yang ketiga adalah aspek legal dan formal, dan keempat teknis produksi dan teknologi. Melalui ini pendekatannya melalui petani, kemudian Gapoktan, dan menjadi gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Pengembangan Gapoktan dapat dijelaskan menjadi tiga, yaitu perluasan usaha tani dan peningkatan jenis usaha tani, peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, serta fasilitas pengembangan Gapoktan menjadi KEP. Struktur organisasi Gapoktan tingkat tertinggi ditempati oleh rapat anggota, ketua, dan dibimbing oleh tim pendamping. Yang di bawahnya ketua yaitu sekretaris dan bendahara, dan selanjutnya yang paling bawah yaitu anggota. Administrasi Gapoktan berisi tentang administrasi surat menyurat, pengarsipan, dokumentasi dan administrasi keanggotaan, inventarisasi, dokumentasi, dan buku agenda. Manfaat Gapoktan yaitu 1. Untuk memudahkan para penyuluh melakukan pembinaan untuk memfasilitasi para petani dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, memudahkan para pengambil kebijakan untuk melaksanakan program-program yang akan dikembangkan. Yang terakhir yaitu memudahkan penyuluh pertanian melakukan pemberdayaan terhadap petani. Fungsi Gapoktan diantaranya sebagai memenuhi kebutuhan pasar, penyediaan saprotan dan modal usaha, melakukan proses pengolahan produk, menyelenggarakan pemasaran, wadah belajar bagi anggota, dan memperkuat kerjasama antar petani. Ciri Gapoktan yaitu adanya rapat anggota secara berkala, adanya susunan rencana kerja, memiliki aturan dan pengarsipan secara rapi, memfasilitasi usaha tani di sektor hulu hingga hilir, sumber pelayanan informasi dan teknologi, adanya kerjasama antar Gapoktan dan pihak lain, serta adanya pemupukan modal. Keunggulan dan kekurangan Gapoktan. Keunggulannya yaitu mengadakan penyuluhan tentang pertanian, mengadakan pelatihan tentang pengolahan hasil, meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM, meningkatkan kesejahteraan anggota, mengembangkan usaha di bidang pertanian. Untuk kekurangannya yaitu kurangnya penyuluh tentang Gapoktan, anggotanya yang sangat minim, regulasi yang kurang jelas tentang keanggotaannya, ketidakjelasan status tentang Gapoktan apakah sebagai organisasi atau bisnis. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu unsur-unsur pengikat Gapoktan. 1. Tujuannya untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. 2. Pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. 3. Pengembangan komoditas produk unggul yang merupakan industri pertanian perdesaan. 4. Kegiatan pengembangan usaha melalui kerja sama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dan yang kelima, manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Rencana definitif kelompok tani. RDK adalah rencana kerja usaha tani dan Poktan untuk 1 tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah.
sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Penyusun RDK. 1. Pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka mempersiapkan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain. 1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun sebelumnya. 2. Evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai oleh Poktan. 3. Rencana penyusunan RDK dan RDKK. 2. Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh Ketua Poktan didampingi oleh penyuluh pertanian meliputi antara lain yaitu 1. Mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usaha tani. 2. Penetapan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produktivitas. 3. Membahas pola tanam atau pola usaha tani, kebutuhan sasaran produktivitas dan teknologi yang akan digunakan. 4. Merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan memperbaiki irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal. 5. Mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja. 6. Menyusun dan menyepakati RDK kegiatan usaha tani. Yang ketiga, RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 1 yang ditandatangani oleh Ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi anggota Poktan dan menyelenggarakan kegiatan usaha taninya. 4. RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrenbangdes dan penyuluh pertanian bersama pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDK desa atau kelurahan dalam bentuk sesuai dengan format 2 sebagai bahan penyusun rencana kegiatan Gapoktan dan rencana pendampingan penyuluh pertanian di wilayah kerja penyuluh pertanian atau WKPP. Ini adalah materi RDK. 1. Pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan, yaitu A. Aspek teknis meliputi agroekosistem dan teknologi. B. Aspek ekonomi meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan usaha tani. Dan C. Aspek sosial meliputi kebijakan pemerintah, kerjasama Poktan, dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 2. Sasaran produktivitas didasarkan atas A. Potensi wilayah Poktan dan B. Produktivitas dan dari masing-masing komoditas. 3. Teknologi usaha tani, yaitu ketersediaan teknologi dan rekomendasi teknologi. Keempat, sarana produksi dan pemodalan didasarkan atas yang pertama, luas areal usaha tani Poktan. Kedua, teknologi yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, kemampuan permodalan anggota Poktan. Yang kelima yaitu kegiatan penguatan kapasitas Poktan. Meliputi A. Pertemuan rutin Poktan. B. Kursus tani atau sekolah lapang. C. Demplok atau Devfarm. Dan yang terakhir, penilaian kelas kemampuan Poktan. Keenam yaitu jadwal kegiatan mengacu kepada rencana kegiatan usaha tani. Yang terakhir, yang ketujuh itu pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan. Rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK. Rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim atau siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada Gapoktan atau lembaga lain, yaitu penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, dan termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi RDKK atau Rancangan Definitif
kebutuhan kelompok tani. Yang pertama, jenis dan luas masing-masing komoditas yang diusahakan. Kedua, jumlah kebutuhan berupa benih atau bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, biaya alat dan mesin pertanian, mulai dari budidaya, panen hingga pasca panen. Yang ketiga, kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota Poktan seperti untuk subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan. Keempat, jadwal penggunaan saprotan sesuai kebutuhan lapangan. Kelima, masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan secara rinci, jumlah dan nilai uangnya, baik yang akan dibiayai secara swadana maupun melalui kredit atau fasilitas pembiayaan lainnya. Selanjutnya, ada dukungan pemerintah terkait penumbuhan dan pengembangan Gapoktan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator di bidang pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dunia usaha, seperti kebijakan moneter atau fiskal, perpajakan, tenaga kerja, kemudahan persyaratan pendirian usaha baru. Melalui regulasi pemerintah, peta persaingan bisa berubah dalam sekejap. Industri yang sebelumnya kelihatan menarik bisa tiba-tiba bermasa depan suram. Atau industri yang sebelumnya diproteksi tiba-tiba menjadi industri yang menjanjikan potensi persaingan sangat keras. Selanjutnya, ada sistem informasi ketenagaan penyuluhan pertanian atau Simlutan. Simlutan adalah sistem informasi ketenagaan penyuluhan pertanian yang menyajikan database penyuluh pertanian baik PNS, honorer, dan swadaya. Pengelolaan Simlutan terdiri atas yang pertama, Unit Kerja Pengelola Data dan Informasi Kementerian Pertanian, bertugas merancang, mengembangkan, dan merawat instalasi jaringan seperti spesifikasi perangkat keras, standarisasi alamat, penamaan, perangkat lunak, pengkabelan, pemeliharaan, dan koneksi internet, serta merawat dan mengevaluasi aplikasi Simluh. Yang kedua, Unit Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian, bertugas merancang dan mengembangkan aplikasi Simluh, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait seperti Pakorluh dan Bapuluh. Ketiga, melakukan apresiasi terhadap petugas admin di Pakorluh Provinsi dan Bapuluh Kabupaten atau Kota, menyusun peraturan-peraturan terkait dengan penggunaan dan pengembangan sistem informasi. Dan yang ketiga, ada unit kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten atau Kota, bertugas mengkoordinasikan dan mensosialisasikan dengan unit kerja terkait Bapuluh Kabupaten atau Kota, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap database ketenagaan penyuluh pertanian, serta memfasilitasi pembiayaan intensif bagi pengelola. Kemudian ada contoh Gapoktan yang mengelola komoditas biofarmaka, yaitu Gapoktan Empening Mandiri yang berada di Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Gapoktan ini mengelola komoditas jahe putih atau jahe gajah. Di Kecamatan Terentang sendiri terdapat sekitar 30 hektar kawasan jahe. Hampir setiap minggu mereka dapat mengirimkan jahe segar ke pasar induk Flamboyan sebanyak 15.000 hingga 20.000 kg atau 15 sampai 20 ton per minggu dengan harga Rp15.000 per kilogram jahe segar.